kapan, negatif kapan, nol kapan gitu aja sih. Sebenarnya aku bakal ngomong begini. Ngegambar itu sebelum sebenarnya itu kayak yang kita bilang ya, kayak yang di Parodi bilang ya, kadang-kadang kita gambar itu memang sangat membantu secara visual. Formalnya tetap harus ada argumen. Well, dalam kasus ini argumen teman-teman adalah begini. Argumen teman-teman untuk yang nomor 4 itu gini. Oh iya, X dot-nya sama dengan 0. X dot-nya sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan sin cos X. Atau teman-teman bisa bilang sin X per cos X itu harus sama dengan 1. Atau ini sama dengan tangan X juga. Tangan X sama dengan 1 kapan? Ya tangan X sama dengan 1 ya pas X kelipatan itu berarti. Gimana sih nulisnya? Pi per 4. Cuman di pi per 4 kan? Cuman di pi per 4 dan 2 NP-nya kan? Harusnya. 2 NP-nya atau Ini tambah NP. NP ya harusnya ya. Iya, tambah NP. Tambah NP kan. Nah, dari sana kemudian kita ya ngitungnya gimana? Ini jadi cos X. Ini jadi plus sin X. Masuk di pi per 4, dua-duanya itu. Di pi per 4, dua-duanya positif. Dua-duanya positif. Berarti ini jadi kan setengah akar 2 ya. Ini jadi akar 2 positif. Maju lagi, kalau kita maju lagi. Kalau kita maju satu lagi, berarti yang satu lagi kan adalah pi per 4 ditambah pi itu 5 pi per 4 ya. Ini berapa sih angkanya harusnya? 135 ya? Ya 135. Ya 135 berapa sih? 270 225 sorry. Harusnya 225. 225 di 225 kejadiannya apa? Cos sama sin-nya itu ini sama-sama negatif. Ya, sama-sama negatif. Jadi sama dengan min akar 2 kurang dari 0. Atau kita tinjau secara ininya deh, secara eksaknya di Word tadi. Salah. Aku harap yang nomor 1 sama nomor satu pada bingung nggak? Kita nanti akan coba bahas lagi ke sana. Karena sebenarnya ada beberapa hal yang agak ini sih. Yang nomor 4 itu kan kita ninjaunya X dot itu sama dengan lupa ini sin X min cos X. X dot sama dengan 0 itu sama aja dengan sin X per cos X sama dengan 1. Tangan X
sama dengan 1. X-nya itu berarti sekitar Pi per 4 ditambah NP. Ya, pokoknya 180 derajat, karena kan kuadran 1 sama kuadran 3 yang sama-sama 1. Yang min 1 kan di kuadran 2 sama kuadran 4. Jadi kemudian F aksen X-nya itu di sana itu adalah cos X min, bukan min, sorry, sin plus sin X. Pas F aksennya sama dengan, kalau F aksennya adalah Pi per 4 plus NP N genap, maka ini cos Pi per 4 ditambah sin Pi per 4. Ini jadi akar 2 lebih besar dari 0. Tapi kalau F aksennya itu adalah Pi per 4 ditambah NP N-nya ganjil, ini jadi cos 5Pi per 4 ditambah sin 5Pi per 4. Ini jadi min akar 2. Min akar 2 ini kurang dari 0. Berarti ngegambarnya gimana? Ngegambarnya sebenarnya gambar yang namanya gambar diagram fasa atau potret fasa tergantung sama dinamikanya. Dinamika di satu dimensi kalau kita gambar garis doang juga nggak masalah sebenarnya. Jadi kita punya apa di sini? Kita bakal punya ini ada 0. Ini ada 0, terus min 1 ke sana ya. Min 1 ke sana ini berarti min 3Pi per 4. Terus ada Pi per 4 ke sini. Pi per 4 ke sini. Terus 5Pi per 4 ke sini. Terus di sini harusnya kalau ada min 2 berarti ada min 7Pi per 4. Apa yang kita tandain? Ini unstable. Ini stable. Ini stable. Ini unstable. Dan seterusnya. Jadi nanti kita gambarnya itu, gambar garisnya itu, ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kiri, ini ke kanan, ini ke kiri. Harusnya di sini ada lagi. Ulang aja terus kita. Diagram fasa kayak gitu cukup karena sebenarnya kan kita cuma lihat satu dimensi. Kita pakai gambar yang ke atasnya itu buat bantuan. Tapi kalau misalnya harus ngegambar sin X sama cos X-nya, berarti ya kita ngegambar ini. Ngegambar ini sin X, ini cos X. Ntar gimana caranya ya? Nah ini yang aku nggak yakin. Semacam itu kan. Jadi kita lihat di sini ada yang ini kan, ini yang keluar, ini yang ke dalam, juga terus deh.
Itu nomor 4, kebayang. Sekarang kita akan ke nomor 5 dulu. Di nomor 5 itu ada, di nomor 5 kita bakal punya, nomor 5 itu kita punya n dot sama dengan min A ln Bn. Kita bilang A sama B lebih besar dari 0, tapi kita juga bilang Bn ini itu harus lebih besar dari 1. Niatannya apa? Ini asumsi, karena nanti akan ada masalah pas integrasinya. Oke, bagian A kita dapat apa sebenarnya? Oh, ini ada N-nya, N-nya lagi di depan. Jadi sebenarnya kita bakal punya yang A-nya itu, kita bakal punya dn per n ln Bn itu sama dengan integral min A dt. Tadi aku cerita bahwa kita pakai ln Bn buat invariabel baru. Terus jadi kita bakal punya harusnya seper Bn ya. Ini kan kalau pakai ini dn, ini B-nya tetap, berarti B-nya bakal, kalau pakai rantai kan B-nya keluar, ini Bn itu harusnya. Ini DU. Ini coret. Berarti nanti kita bakal punya integral DU per U itu harus sama dengan integral min A dt. Ya, ininya sih jadi ln U sama dengan min AT plus C. U-nya itu sama dengan K eksponen min AT. Tapi U-nya sendiri itu adalah yang atas ini. Berarti nanti kita akan punya ln Bn. Ln Bn itu sama dengan KE pangkat min AT. Bn ini sama dengan eksponenin lagi XP K dikali E pangkat min AT. N-nya itu sama dengan seper B XP K dikali E pangkat min AT. Sekarang pertanyaan, kalau pas N0-nya ada N sama dengan T sama dengan 0, ini kan berarti yang ininya 1 ya. Ini berarti N0 sama dengan seper B XP K. Berarti K-nya itu harus sama dengan ln B N0. Alias kita nanti akan punya NT-nya itu adalah seper B dikali eksponen ln Bn0 E pangkat min AT. Aku rasa ini udah oke. Aku rasa bentuk ini juga udah oke, karena bentuk ini juga udah ribet. Bentuk ini kayaknya juga udah oke, tapi ininya bentuk ini kan juga udah ribet.
bentuknya juga udah ribet. Jadi nomor A-nya gitu. Bagian A-nya gitu. Bagian B-nya kan kita disuruh cari. Bagian B-nya kan kita disuruh cari X dot sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min A, N, ln, Bn. Bn. Tadi kayak kita udah dapat bahwa kalau nggak N-nya sama dengan N star 1-nya sama dengan 0, atau N star 2-nya itu sama dengan, harus yang ini. Berarti kan Bn itu harus sama dengan 1. Itu harus sama dengan 1 per B. Kita lihat bahwa F aksennya, kalau kita hitung, itu adalah min A kali ln Bn dikurangin AN dikali B per Bn. B per Bn. Bentar. Oh iya, B per Bn. Ini B-nya hilang, N-nya hilang. Berarti nanti kita bakal punya A ln Bn sama dengan min A. Pas F aksennya di 0, berarti kita ngelimitin N menuju 0 dari dari kanan. Ini min A ln Bn min A. Berarti nanti kita bakal punya yang ini menuju tahi nggak sih? Menuju min tahi nggak? Berarti nanti kita bakal punya ini menuju tahi nggak? Lebih besar dari 0. Yang satu lagi kita bakal bilang F aksennya di 1 per B itu bakal min A kali ln B kali 1 per B min A. Ini jadi 1, ini semua jadi 0. Kita punya min A berarti kurang dari 0. Ya udah, berarti dia stabil di 1 per B. Berarti dia stabil di 1 per B. Oke, sekarang kita tadi apa soalnya? Gambarkan diagram fasanya. Kalau kita mau yang simplistik, kita bisa aja bilang, oh itu 0, ini 1 per B gitu. 0 1 per B, terus kita gambar begini. Tapi kalau misalkan, oh iya, kita disuruh gambar apa? Disuruh gambar fungsi ln-nya. Kan mungkin kan Bapak minta suruh gambar fungsi ln-nya. Pertama, kalau n-nya dia menuju 0, kita tahu dia bakal, kita ngebayangin bentuk-bentuk kayak gini sih. Itu min ya, itu kan min ya. Ini n dot, ini n. Ini di 0, ini di 1 per B. Kita bakal ketemu kayak ya itu. Ini ke atas ini. Ini ya kayak 1 per B ln dibalik. Ini ke sini, ini ke sini. Itu untuk yang nomor ini ya, itu untuk yang nomor 5 ya. Nomor 4, kalau teman-teman berkenan bisa menggambar sin cos. Aku dalam posisi gambar aku lagi nggak bagus. Tapi kebayang lah. Dia titik-titik ketemunya kayak di tangan. Ada yang dibingungin nggak? Kak, boleh turun ke bawah yang gambar.
Yang mana? Yang nomor yang gambar. Yang ini. Iya. Oke, udah. Oke, aku mau komentar sedikit tentang kemarin pas nge-grading Sebentar, tugas. Kak. Maaf, saya dapat gambarnya itu end dotnya di dekat 0 menuju 0. Nah, gimana end dotnya di 0 menuju 0? Iya. Iya ya, kalau nggak dia nggak akan ini. Sebentar, gitu. Salah. Kalau gitu mah, berarti emang dari tadi cuma gitu. Tantar, sorry. Ini salah gambar berarti aku. Ntar, ini tuh gambarnya enaknya gimana ya? Hmm, apa sih kok yang aku harus hati-hati? Hmm, Kak, izin kayaknya annotate. kayaknya aku harus nyari itu ya, nggak nyari apa? Nah, kayaknya harusnya aku cari ini ya. Aku harus cari titik puncak ya. Sebentar. Min A, ln Bn, min A, ln Bn, min A sama dengan 0. Alias, kalau dari sini, kalau kayak gini berarti kita bakal punya min ln Bn itu sama dengan 1 atau min ln Bn sama dengan 1 atau kita bisa bilang min ln Bn sama dengan 1 atau min ln Bn sama dengan min 1. Tadinya tuh aku agak ragu, tapi kayaknya aku coba. Bener nggak sih kalau aku bilang Bn itu harus sama dengan min E? Enggak ya? Enggak deh. Enggak ada yang salah. Aku harus bilangnya gini aja. Daripada rempong ke sana, teorinya nggak ada, berarti ln 1 per Bn yang sama dengan 1. Satu per Bn itu harus sama dengan 1, berarti 1 per Bn itu harus sama dengan E. Maka N-nya itu harus sama dengan 1 per Be. Sorry, ini gambar ini salah. Berarti dia sekitar 1 per Be. 1 per Be, dia puncak, jadi dia naik, turun. Oh, nggak tahu, di sini kayaknya turun terus kan ya? Sempat naik lagi nggak? Ya, harusnya gitu. Ada yang kesalahan atau ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya. Apa? Tapi izin annotate ya. Ya, Kalau misalnya gambarnya begini itu
Ini gambar apa ya Kak namanya? Ini bukan diagram fasa kah? Ini N, ini P. Itu time series. Oh, bukan diagram fasa ya? Bukan. Itu bukan diagram fasanya. Oh, oke. Itu apa? Itu solusi terhadap waktunya. Kalau kadang-kadang beberapa orang langsung pakai istilah time series. Memang bukan time series kayak yang di statistik sih, tapi tetap time series. Dari waktu. Apa bilangnya ya? Ya solusi terhadap waktu lah. Ya itu solusi terhadap waktu. Ada lagi yang dibingungin. Ada yang dibingungin. Ada yang kurang paham. Maksudnya kalau face portrait itu sebaiknya digambar ulang di sumbu N-nya aja gitu, Kak? Diagram fasa. Ya, Diagram fasa gini. Diagram fasa itu sebenarnya diagram fasa itu yang aku tahu ya. Diagram fasa itu kan sangat tergantung sama si sistemnya. Dan satu dimensi itu berarti gerakan di satu dimensi aja cukup. Seharusnya dari penilaian karena memang kan gerak satu dimensi bahasanya. Jadi kalau misalkan di aku, kalau misalkan gambar garis itu tuh, gambar garis ini aja nih, gambar garis yang biru aja ini, itu harusnya udah cukup. Gambar garis, ini kegedean banget tuh ininya. Niatan aku maksudnya gini, gambar yang ininya doang, si garis ini udah cukup. Gambar itu cukup. Tapi kalau misalkan kita mau, tapi biasanya lebih memang atau biasanya kalau nggak begitu, biasanya orang-orang bilang diagram fasa yang satu dimensi itu kalau nggak begitu, atau nggak yang begini, di vertikalin. Ini apa? Ya ini N gitu. Karena N dot itu kan bukan salah satu yang sebenarnya bukan ini, bukan state-nya, bukan kondisi, bukan fasanya. N dot-nya itu adalah ngasih tahu ketika kita gambar N dot terhadap N, kita ngasih tahu di titik N ini, misalkan di titik N yang aku kasih X ini, itu kecepatannya berapa dan kemana. N dot itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya diagram fasa, aku bakal bilang yang satu dimensinya aja cukup. oke, Kak. Satu dimensinya cukup. Kecuali nanti Pak Rudi minta sama gambar N dot-nya. Tapi harusnya nggak rumit lah. Bapaknya biasanya paling ya kalau nggak dari
populasi biologi atau enggak dari populasi, palingan dari populasi biologi, mengingat MIK banyak yang mat bio, dan hitungannya Pak Rudi dimasukin ke mat bio juga. Ada lagi yang bingung. Aku terutama yang nomor 4 tuh aku agak bingung tuh, bukan agak bingung. Aku pas lagi ini banget gambarnya, pas lagi kayak nggak tahu. Padahal aku belum ngisep ganja hari ini. Nggak ada yang mau punya ganja sih. Ada yang dibingungin, baik nomor 1 sampai nomor 5. Naik siapa? Gabe gimana Gabe? Enrico? Aman, Kak, aman. Aman. Oke, mudah-mudahan sih besok, terutama nomor 2 sih, karena terutama nomor 2 kayaknya nggak bakal di ini, maksudnya kita udah komplain, harusnya sih bapaknya nggak usil. Beneran aku juga bakal nanya ke bapaknya, Pak, kok masukin lagi 3 kali 3, Pak? Aku tuh ingat matriks 3 kali 3 tuh, ingat tesis beneran. Makanya kayak ya Allah. Mungkin besok nggak keluar 3 kali 3, keluar 4 kali 4. Ya Tuhan. Ya Tuhan.